Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dang dimanapun berada, pada hari ini Kamis tanggal 29 Juli 2021. Ketemu lagi dengan saya Melen Sori. Mudah-mudahan sahabat sekalian selalu dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Dang sekalian, sebagaimana informasi yang beredar bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan fasilitas bagi anggota DPR RI yang nantinya isoman ataupun isolasi mandiri akan diberikan fasilitas paket isolasi mandiri. Mereka akan mendapatkan fasilitas hotel bintang 3 dengan berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Nah, sahabat Dang sekalian, menurut saya ini sebuah ironi. Sangat ironi sekali di tengah kondisi masyarakat ataupun rakyat Indonesia yang masih banyak yang kelaparan. Tapi kemudian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan fasilitas yang lebih ataupun mengistimewakan dari anggota DPR RI yang mereka terpapar COVID-19 nantinya akan diberikan fasilitas hotel bintang 3. Padahal di berbagai belahan daerah di Indonesia ini begitu banyak, termasuk di Provinsi Bengkulu juga, begitu banyak warga yang isolasi mandiri, mereka isolasi di rumahnya masing-masing. Dan bahkan ada juga yang kemudian RT-nya yang iuran beras untuk memberikan kepada warga yang lagi isolasi mandiri. Nah, dengan memberikan fasilitas yang istimewa kepada anggota DPR RI yang mereka terpapar COVID-19 dengan fasilitas hotel bintang 3 dengan berbagai fasilitasnya itu, saya pikir ini adalah perbuatan yang keliru, yang tidak memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap kondisi masyarakat yang hari ini lagi sulit. Padahal anggota DPR RI begitu banyak mereka dimanjakan dengan berbagai fasilitas, dengan gaji mereka yang sudah besar, tunjangan sana, tunjangan sini, dan lain sebagainya. Mereka juga sudah mendapatkan fasilitas rumah jabatan, dan saya pikir juga fasilitas rumah jabatan itu sudah sangat kondusif sekali jika digunakan untuk fasilitas isoman ataupun isolasi mandiri bagi anggota DPR RI. Dan jika kemudian ingin berlanjut menggunakan ke rumah sakit, mereka juga sudah ada asuransi kesehatan dan itu bisa digunakan bagi anggota DPR RI. Jadi begitu banyak fasilitas yang memanjakan anggota DPR RI, mulai dari fasilitas-fasilitas yang dinikmati, yang saya katakan tadi, gaji mereka yang besar, lalu ada rumah jabatan, kemudian pada saat mereka melakukan kerja-kerjanya, mulai dari kunker atau perjalanan dinas dan lain sebagainya, itu semua tentu ada fasilitas negara yang kemudian memanjakan anggota DPR RI. Nah, ini Sekretariat Jenderal DPR RI harus, saya mendesak ini untuk kemudian dibatalkan, agar kemudian fasilitas ini yang sudah tertuang dalam surat Sekjen DPR RI untuk kemudian dibatalkan, karena sangat ironi sekali dan bertentangan dengan kondisi sosial masyarakat hari ini yang mereka lagi kesulitan. Ada yang kemudian isolasi mandiri, mereka fasilitasnya sangat minim sekali, bahkan bantuan pemerintah entah dapat entah tidak, masyarakat kecil. Belum lagi hari ini di berbagai daerah diberlakukan PPKM, masyarakat disuruh di rumah, sementara dapur harus ngebul. Bagaimana kemudian mereka bekerja, ekonomi pun sulit, sementara pemerintah menghimbau untuk di rumah saja. Nah, tentu sangat tidak tepat jika kemudian Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan fasilitas yang wah kepada anggota DPR RI. Dan harusnya pun anggota DPR RI yang ada di Senayan itu, mereka ramai-ramai semuanya menolak. Harusnya semuanya, bukan hanya berbagai partai-partai tertentu saja, tapi harusnya anggota DPR RI yang kemudian berlindung di bawah partainya masing-masing, harusnya ini kemudian menyampaikan penolakannya secara kompak untuk kemudian mengalihkan anggaran itu kepada anggaran yang lebih membutuhkan, kepada substansi masyarakat,
katakanlah untuk kemudian memenuhi bagaimana kemudian masyarakat ataupun rakyat di konstituennya yang mereka misalkan lagi terhimpit ekonomi, yang lagi lapar. Nah, itu lebih penting ketimbang anggota DPR RI yang sudah banyak menikmati fasilitas-fasilitas oleh negara. Jangan sampai ini kemudian terus berkembang sehingga terus menjadi pembicaraan di masyarakat karena tidak layak itu diberlakukan. Nantinya mendapat sumpah serapah dari masyarakat. Jangan sampai kemudian anggota DPR jika kemudian terpapar COVID-19 menikmati juga fasilitas itu dan nanti kemudian disumpah serapah oleh masyarakat. Itu kan berbahaya. Nah, oleh sebab itu, agar tidak berkembang terus protes masyarakat, kecaman masyarakat, sudah banyak sekali sebetulnya, ini agar menjadi perhatian bagi kesekretariatan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk kemudian membatalkan kebijakan ini. Dan juga kita tantang dari teman-teman DPR RI, anggota DPR RI dimanapun berada, di dapil manapun mereka, agar kemudian menyuarakan dengan lantang untuk kemudian menolak kebijakan ini. Karena saat-saat inilah kemudian anggota DPR RI diuji kepekaannya terhadap konstituennya, diuji kepekaannya terhadap masyarakatnya yang hari ini di berbagai belahan daerah di Indonesia begitu banyak mengeluhkan kondisi. Bagaimana kemudian kondisi UMKM, bagaimana kondisi usaha-usaha kecil yang mereka kesulitan karena ada pembatasan-pembatasan yang mereka sulit untuk berusaha. Nah, kita tunggu Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membatalkan, dan kita tunggu juga suara daripada anggota DPR RI untuk bulat menolak kebijakan ini sehingga memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang lagi kesulitan di masa pandemi ini. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan semoga COVID-19 ini segera berakhir agar kemudian kita kembali hidup seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.